berharga, lebih asik dari nonton drakor, dan lebih berfaedah dari mantan yang ngajak balikan. Wow, sering diajak balikan sama mantan nih. Aduh, ya ampun. Tripod, Trust Information Podcast. Kita langsung sambut aja. Hai Kaisan. Hai. Hai. Sampai grogi gitu. Santai Kak, oke. Boleh perkenalan dirinya dulu Kak? Ohayo minasan, watashi wa Ii-san desu. Nusan Mandiri Daigaku no Genkai ni de Brin no Intan mo shite imasu. AI ga suki desu. Yoroshiku onegai shimasu. Konnichiwa. Keren banget. Ngerti nggak tadi? Enggak. Oh, nggak sama. Kalau Aku juga nggak di-translate, ngerti. Kak, soalnya Kalau kita di translate juga tuh apa ya? Maksudnya kita kan sebagai orang yang nggak ngerti itu orang awam. Artinya tuh apa sih Kak kalau di bahasa Indonesia ini? Jadi tuh selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya tuh Isan. Saya tuh di Nusa Mandiri gitu. Oh, jurusan Jurusan dari Science Data. data science. Terus juga saya tuh sekarang lagi magang di Brin. Oh. Nah, sukanya tuh di AI. Oh. Salam kenal gitu. Oh. Mas. Udah di-spill itu ya pertanyaan-pertanyaan, jadi kita kulik lagi nanti ya. Mungkin awal-awal nanya tuh kita kenapa sih Kaisan pilih data science atau science data gitu? Kenapa ya? Waktu itu saya sebenarnya suka banget sama yang namanya AI, dan pas saya tahu tentang data science, wah ini benar-benar ngulik banget tentang semua data gitu. Dan ternyata emang AI itu semua berdasarkan data, dan ternyata emang saya juga punya kemampuan untuk menganalisis tentang data. Gitu. Jadi ada basic ya, Basic. makanya milih science data gitu. Sekarang kakak semester berapa tuh? Semester 8. Semester 8. Sepuh gitu. Nah, selama berkuliah di mana? Mandiri dong. Kan ini podcastnya punya Nusa Mandiri. Nah, selama berkuliah di Nusa Mandiri, kakak udah pernah ikut kegiatan atau UKM apa di kampus gitu selama perkuliahan? Organisasi ya, organisasi itu saya ikut di Himasata, terus juga ada volunteer tentang kepedulian pendidikan di anak-anak tertinggal, yaitu Gerhan atau Gerakan Harapan. Gitu. Nah, Himasata itu tadi apa tuh Kak? Himasata itu organisasi tentang sains data sebenarnya ya, di Nusa Mandiri sendiri sebenarnya, kampus kita sendiri, dimana kita saling sharing tentang ilmu data, tentang AI, gimana tentang machine learning bekerja gitu. Itu selama ikut organisasi boleh di-spill nggak sih pengalaman apa yang didapat? Iya, yang paling berkesan ya. Banyak banget sih, terutama Oh, yang paling seminar. Oh, seminar. Aktif banget berarti ya. Selain seminar apa tuh? Pernah menjabat sebagai apa? Iya. Oh, saya waktu itu pernah menjabat karena kebetulan saya itu angkatan pertama, jadi iya. ketua gitu. Oh. Itu hanya mas. Keren. Kalau di Cuma- Gerhan ini? Kalau di Gerhan saya di bidang PDD sih sebenarnya. PDD. PDD tuh boleh dikasih tahu apa? Lebih ke dokumentasi sih. Oh. sebenarnya. Tapi untuk timingnya tuh duluan masuk Himasata atau Gerhan? Duluan Himasata. Oh Himasata, berarti Gerhan itu beberapa tahun ke belakang? Iya, semester 4. Semester 4. Tapi udah jalan 2 tahun ya? Iya. Masih lanjut sampai sekarang? Kemarin udah selesai sih. Oh udah selesai. Oh ada periodenya ya? Iya, ada periodenya. Nah, karena kita tahu kan kakak semester 8. Semester 8 itu biasanya lagi nyusun ya? Iya betul. Nah, sebelum nyusun biasanya magang kan? Eh, Ini kira-kira kakak tuh magang di mana coba? Kemarin itu di BRIN, Apa itu? Badan Riset Inovasi Nasional. Wow. Boleh diceritain nggak kenapa bisa masuk print? Itu waktu itu ada sesuatu yang menarik, karena pas ada informasi juga dari dosen, ini nih ada nih di BRIN, menarik nih, terutama mereka juga fokus mencari yang namanya machine learning gitu loh. Pengen banget mereka tuh gimana sih caranya limbah nuklir itu benar-benar diolah sama AI gitu loh. Jadi ada dari pihak BRIN juga kan nggak semua orang bakalan tetap kerja di sana, jadi bisa digantikan lah dengan AI. Tadi kan AI terus sama limbah yang maksudnya kayak konotasinya apa sih, maksudnya manfaat AI buat limbah tuh apa gitu? Jadi tuh fokusnya dia supaya orang-orang yang di BRIN itu yang punya kemampuan tuh bisa digantikan, tapi nggak berpengaruh banyak gitu. Oh. Maksudnya biar ada AI tapi tetap ada tenaga Tetap manusianya ada juga. manusianya. Nah, di Apa?
Selama di BRIN ini udah ngerjain proyek? Ada. Apa tuh proyeknya Kak? Di BRIN itu tentang pengolahan limbah nuklir, terus juga ada Safeguard, ada juga My Health Oh. di proyek kemarin. Nah, proyek yang Safeguard ya? Iya. Itu AI ya? AI Bukan? juga. Oh iya, AI. Itu cara pengaplikasiannya di dalam dunia nyata itu gimana Kak? Itu kemarin tentang riwayat kredit card. Jadi kita tuh benar-benar cari tahu apa nih, ada kecurangan di mana nih gitu loh. Terutama di riwayat kan kebanyakan ada juga yang misal kecurangan itu biasa terjadi di waktu malam hari biasanya. Ketika kita tidur, kita lengah gitu jadinya. Itu AI itu yang bagian mantau. Yang mantau betul. Itu Safeguard. Safeguard. Oh, kita kan dari tadi udah bahas AI aja nih ya. Maksudnya kayak entah 5 tahun atau 10 tahun ke depan perkembangan AI itu bakal gimana sih Kak? Wah ini jelas banget, kita udah kebanyakan ngeliat tentang ChatGPT. Iya, karena kan sekarang semua gitu. bisa by AI ya. Maksudnya kayak ngerjain tugas, bikin desain atau apapun AI itu udah menguasai semuanya lah ya. Terus untuk kedepannya tuh perkembangannya gimana gitu? Perkembangannya. Bakal stuck kayak gitu aja atau Iya, bahkan lebih berkembang gimana lebih gitu? berkembang. Kalau menurut dari yang udah Kakak jalani di dunia. Kalau yang saya jalani jujur, yang namanya AI itu kan benar-benar semua by data. Iya. Saya selalu penasaran gimana kalau AI sebenarnya punya kesadaran atau emosi layaknya manusia. Oh iya sih benar. Itu jujur pasti kalau sampai ke tahap itu mungkin Terminator yang dulunya kita ketawain bisa jadi terjadi gitu. Oh iya benar. Karena kita kan cuma tahu AI yang ya udah udah ya gitu netral aja. aja Ternyata gitu. kalau misal wah dia punya data sampai dia punya pengalaman, emosi, terus kesadaran, nah itu yang bisa jadi sesuatu yang menarik gitu. Nah, tadi kan dari proyek yang udah Kakak kerjain nih, udah pernah yang Safeguard. Iya. Nah, kira-kira gimana sih Kak cara memastikan AI yang udah dibuat itu benar dan akurat gitu untuk direalisasikan di dalam kasus nyata gitu. Gimana caranya? Untuk memastikan AI itu akurat, sebenarnya ada kajian penting dan ilmiahnya, dan sebenarnya ada hasil metrik evaluasinya sebenarnya. Ada tuh kayak akurasi, presisi, terus juga errornya itu ada sebenarnya untuk memastikan apakah dia bagus atau enggak gitu. Terutama kan ini kan by data jadinya. Jadi kita pengen lihat apakah si AI atau si machine learning ini bekerja baik nggak untuk membaca data yang udah ada gitu. Nah, ini proyek Kakak ini Kakak sendiri yang ngerjain apa Ada tim tim ya? atau Kalau di BRIN sendiri waktu itu sendiri. Nah kalau yang project-project lainnya itu tim sebenarnya. Seperti Safeguard dan My Health waktu itu. Kalau menurut dari yang udah Kakak kerjain di dunia AI ini, kira-kira Kakak ada pendapat apa tuh di perkembangan AI untuk peluang karir kita di masa Maksudnya depan? kayak adanya AI itu bawa dampak baik atau buruk buat kita. Mungkin baiknya kita mempermudah segala urusannya, tapi ada buruknya mungkin apa? Betul ada. Untuk perkembangan AI sebenarnya baiknya itu sebenarnya kita bisa gunakan seperti layaknya pisau. Oh iya. Kayak kita bisa untuk menggunakan daging, untuk motong daging, atau bisa maaf saja untuk kriminal. Oh iya. Nah, Tergantung kita tergantung mau bawa diri kemana. kitanya mau bawa kemana, betul. Nah untuk AI sendiri itu sebenarnya jauh lebih berguna sebenarnya daripada kriminalnya. Itu juga tergantung dari mindset kita sendiri iya, sih sudut sebenarnya. pandangnya. Mungkin sisi negatifnya mungkin ada beberapa pekerjaan yang udah nggak membutuhkan tenaga manusia lagi atau Iya betul, itu yang selebihnya. mungkin bisa meninggalkan beberapa pekerjaan Iya sih, gitu. Kalau menurut Kakak, skill apa yang harus kita miliki jika ingin berkarir di sains data atau di dunia AI ini kan? Lebih ke statistik dan analis. Karena kita tuh akan melihat berapa banyak data yang benar-benar harus kita perhatiin betul-betul gitu loh. Karena ada data-data yang harus kita bersihin, harus kita pastiin lagi supaya si data itu benar-benar dipelajari sama si mesinnya gitu loh. Karena kalau kalau ada yang datanya nggak benar-benar bersih, itu AI jadi ngaco gitu loh. Oh jadinya tergantung kitanya juga, mesti harus
lebih betul. teliti Kita harus lagi. teliti, kita harus detail, kita harus benar paham tentang datanya bahkan gitu. Selama magang di BRIN, apa hal paling terkesan di kakak selama ya perjalanan magang itu lah, pokoknya itu Terkesannya kayak- mungkin iya. dari sisi negatif, positif kan karena Iya. nggak mungkin ada cuma positif doang, Ah. negatifnya nggak ada, harus balance kan. Positifnya itu ke lingkungan. Lingkungan ya asli. Karena beberapa mentor dan juga orang-orang di BRIN itu baik banget. Baik banget. Apalagi kan kalau kita tahu kalau di beberapa perusahaan kan kita mungkin ada sedikit senggol-senggolan. Oh iya benar, gitu. toksik dalam dunia kerja kan mungkin udah lumrah banget ya di Nah, kalau apalagi di- di ibu kota gitu. Kalau di BRIN tuh enggak, dia saling support gitu. Bisa di bagian ini, mungkin mereka tuh enggak, mungkin kok kamu nggak tahu sih, enggak kayak gitu loh. Nggak Tapi, yang malah nih, dicela gitu. Harusnya Harusnya lu udah tahu nih karena lu Iya. selama ini kuliah bla 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 gitu. Jadi mereka tahu kalau itu tuh kita lagi magang. Iya. Untuk buruknya atau negatifnya sebenarnya saya sendiri sih sebenarnya. Kenapa tuh? Kenapa nih diri Kak Isan apa terlalu negatif atau gimana kita nggak tahu ya generasi Karena mandiri. saya tuh belajarnya tentang bisnis, jadinya pas ketika ada sesuatu yang ilmiah dan kajian yang seperti itu seperti harus beradaptasi yang Kayak lebih berbanding dalam terbalik lagi. gitu ya. Jadi Betul. kayak hal-hal yang belum pernah dipelajari nih. Mungkin magang di BRIN juga salah satu privilege sendiri Iya. bisa magang di Instansi iya pemerintah benar kan Menarik nggak bisa banget. semua orang Nggak semua ngedapetin orang. itu kan. Ini magangnya udah selesai berarti? Udah. Masih lanjut sebenarnya. Oh, masih lanjut. Masih lanjut. Berapa bulan sih biasanya kan? Magang. Kalau kemarin tuh udah 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan tuh nanti akan ngelanjut lagi atau gitu? Ya, lanjut untuk TA saya sebenarnya sih. Tugas akhir? Iya. Oh, gitu. Tapi ini udah mau nyusun judul Udah. buat skripsi nih, Udah, iya. sambil dong berarti. Ambil. Ya, Keren juga kamu, Kak. Sekali. Applause. Nah Kak, sebelum kita close nih, Kakak boleh kasih pendapat untuk teman-teman generasi mandiri di luar sana yang mungkin sekarang lagi cari tempat magang, Yang mungkin lagi kebingungan. Iya, cari pengalaman di dunia AI yang semakin berkembang ini. Coba Kak, untuk generasi mandiri ya. Untuk generasi mandiri, kalian jangan takut ya. Pokoknya tentang perjalanan dunia pendidikan ini pasti ada jalannya. Yang pasti itu kalian jangan terlalu pusing gitu. Karena saya yakin saya juga awalnya juga kebingungan gitu, panik, anxiety, terus juga kebingungan seperti apa, overthinking malah. Pastinya kita semua tetap harus kita jalanin aja dulu. Terus juga tentang dunia AI itu kalian fokus aja gimana caranya menggunakan kayak prompt-nya, terus juga paham tentang AI-nya, computer vision-nya, terus kayak gimana, datanya kayak gimana. Pokoknya kalian pahami tentang AI-nya, dasar-dasar atau basicnya juga kan, khusus-khusus juga banyak gitu. Jadi yang paling utama yang highlight dari pembicaraan Kaisan mungkin lebih berani buat mencoba, jangan Iya. terlalu mungkin overthinking boleh tapi jangan terlalu termakan banget sama overthinking, boleh sambil Iya, betul. overthinking tapi sambil berusaha jadi gitu. Jadi balance ya. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin itu saja ya Oke. untuk seputar pengalaman magang Kak Isan. Sekarang juga lagi apa namanya? Nyusun Nyusun apa tuh? nyusun skripsi. Nyusun kehidupan ya. Iya, jadi kita juga berdoa semoga Semuanya iya dilancarin. dilancarin Amin, sampai amin. wisuda. Terima kasih, Kak. Ini sudah tahun ini enggak? Insya Allah. Oh, insya Allah. Semangat, bisa pasti. Pasti. Oke. Jadi teman-teman generasi mandiri di luar sana, dari pembahasan kita bersama Kak Isan, nah tadi kita bisa menarik kesimpulan, misalnya teman-teman di luar sana yang mungkin lagi cari tempat magang, Lagi sekarang. kebingungan, Iya, lagi mau magang kebingungan. di mana. Ya jangan putus asa, semua tantangan-tantangan yang dihadapi itu harus berani dilawan lah ya, nggak boleh jadi kayak nggak bisa, aku nggak bisa begini, Pokoknya jadi nggak boleh ke pressure sama Betul. keadaan sih lebih tepatnya. Nah, harus berani mencoba juga Harus. karena kita nggak tahu kalau nggak coba gitu. Karena lebih baik gagal tapi udah nyoba daripada kita belum nyoba, mungkin ada kesempatan kita di situ tapi kita belum nyoba jadinya kan gagal. Betul. Apalagi sampai merasakan penyesalan. Iya, nggak betul. boleh. Udah menyesal? Udah. Oh, udah. Oh, udah. Ngomong kayak gitu karena udah menyesal ya. Iya, Oke. bener.
mungkin perbincangan kita dengan Kaisan sampai sini aja ya Kak. Mungkin nanti di next episode kita bakal ngundang Kaisan lagi buat jadi bintang tamu kita ya. Jadi host nggak sih? Oh boleh. Gantian. Kamu jadi bintang tamu boleh. Oke, generasi mandiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada podcast kali ini. Semoga apa yang kita jadi sampaikan mungkin bisa diambil sisi baiknya. Betul. Dan kalau ada sisi buruknya dari perkataan kita atau perkataan Kaisan sekalipun, mungkin untuk dilupakan aja ya generasi. Jadi jangan terlalu diambil hati. Ya. Oke, yang baiknya dijadiin motivasi. Jadi semoga kita juga teman-teman di luar sana ya berhasil lah ya. Ya, Dari amin. teman-teman Kaisan. Mungkin sekian aja dari podcast episode kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa di Like, comment, ya. and subscribe. Betul. Terus di share juga ke grup keluarga. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, bye. See you. Tripod Trust Information Podcast.